إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد آمين. Madinah. Iya nggak sih? Sama. Takut di mana? Takutnya tadi yang jatuh. Masya Allah. Masya Allah. Kita duduk di sini sebagai tenaga kerja kita. Ada Allah yang alhamdulillah lagi doa orang sehingga derajat kita lebih dari mereka sekarang. Kita alhamdulillah ya usia muda udah bisa umroh, udah bisa haji ya. Kita di Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi mari kita maksimalkan sebaik mungkin. Kita nggak tahu pertama kapan umur kita, kapan rezeki kita, dan juga kapan waktu kita. Mungkin di antara orang-orang banyak punya uang dan juga tenaga, tapi dia nggak punya waktu. Banyak sekali itu kita lihat, banyak mungkin orang-orang terkenal banyak uangnya, tapi Allah belum memberikan mereka waktu untuk datang ke sini. Begitu pula ada orang yang diberikan waktu dan keinginan tapi tidak memiliki rezeki yang cukup, dan kali ini Allah berikan kita semua itu ya. Maka dari itu Bapak Ibu, ini saran saya, selama di sini perkencang ikat pinggang kita, mari kita semangatkan diri kita ya, perbanyak ibadah-ibadah di Masjid Nabawi, apapun itu, sholat. Kita kan apa nih, habis ini kan namanya hotel. Iya. Di hotel makan. Makan itu kita nunggu sampai besok masuk Burodo atau acara bebas tuh dari. Maksudnya? Tapi udah besok udah hari. Nyampe rumah nih. Kita nyampe apa? Apa tuh? Nyampe hotel. Kan itu nyampe hotel nih, makan. Terus makan itu Istirahat aja. aja. Istirahat aja. Nanti akan ada subuh berjamaah. Maksudnya tahajud bersama-sama. Itu subuh jam berapa? Oh ya, sekedar informasi, sekarang subuh jam 5.36. Itu kita di masjid Nabawi itu gimana? Apanya? Subuhnya di mana? Ini masjid loh. Nabawi ya? Iya. Berarti bareng gitu sama jamaah nih. Iya, sama jamaah yang lain. Biasanya hari malam pertama, subuh pertama itu mungkin ya nanti jam 4 udah kumpul biar bisa pengenalan dari hotel menuju masjid kan. Kemudian juga pintu masjidnya itu berbeda. Pintu masjid buat laki-laki dan pintu masjid buat perempuan itu berbeda. Seperti itu. Misalnya kalau gerbang satu cewek kanan atau cowoknya kiri? Enggak, kalau gerbang mah sama. Gerbang kan menuju pelataran. Ya kalau masuk masjidnya itu baru dipisahkan cewek dan cowok. Ada Seperti itu. petunjuknya? Ada petunjuknya jelas. Kalau misalnya cowok masuk ke tempat cewek diusir nanti. Ya sebaliknya juga seperti itu. Takutnya dia pakai jin, pakai Udah. Untuk pentakliman ya, mengagungkan Masjid Nabawi adalah menjadikan bangunan sekitar Masjid Nabawi itu nggak ada yang lebih tinggi daripada menaranya. Jadi kita bisa lihat menaranya. Jadi bangunan paling tinggi itu adalah Allah alam. Nanti ditanyakan Mas bakal udah ada di grup kan? Belum ada yang masuk grup. Nggak tahu grup mana ini, nggak ada yang mana tahu. Nggak Ustaz, ini tadi subuh jam 5.36 Ustaz. 536. 36, oke. Terus kalau siang nanti Ustaz chat ke saya gitu apa? Oh enggak, nanti ini saya cuma nganterin doang sama bantu giniin hotel doang. Saya setelah ini balik lagi ke asrama. Pulang ini nanti balik ke asrama. Ustaz kuliah di sini. Iya, Masya Allah. baru lulus Pak. Tapi visanya masih ada, jadi ya Iya, sampai iya. diusir aja nanti. Nah, itu apa tuh? Nanti dari Pak Igonya ya paling ya. Iya, nanti dari Pak Ibunya bakal menerangkan, insya Allah. Oh, tapi saya
perempuan gitu. Jadi yang perempuan tuh masuk langsung ketemu pintu masuknya seperti itu. Ini udah pelataran, ini udah pelataran, kiri udah masjid, kiri Masjid Nabawinya ada di kiri sana. Ustaz jauh dari sini Ustaz tinggalnya. Kenapa? Ustaz jauh dari sini tinggalnya. Iya, ayo banget. Ya 7 kilo lah. 7 kilo. 7 kilometer. Ada diskon kan tuh Umar? Hari pertama di Madinah, Masya Allah. Iya, sejuk. كلام عيني في الغرام أحلى من الأغاني، من كلمتين من سلام ببقى حد تاني، لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل. كلام عيني في الغرام أحلى من الأغاني، من كلمتين من سلام ببقى حد تاني، لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل.
1000 kali kan. Jadi ya keutamaan Masjid Nabawi ini. Jadi yang dilingkarin ini pagar itu perkampungan Madinah namanya. Nah jadi para sahabat Rasulullah tinggal di dalam sini. Nah tepatnya nanti kita juga akan menuju ke salah satu tempat namanya Masjid Romamah atau Kawan di sana. Dan juga nanti kita akan ke makam Rasulullah yang mana di bawah kubah hijau. Sudah lihat kubah hijau semuanya? Belum ya? Nah di bawah itu ada Rasulullah bersama 2 sahabatnya. Siapa? Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang berdampingan dengan Rasulullah SAW makamnya. Dan juga di akhirnya di paling pojok kiri ada makam yang namanya Baqi atau yang disebut Jannatul Baqi, yang mana di situ pemakaman para sahabat yang meninggal di Madinah, dan juga ada istri Rasulullah yang dimakamkan di pemakaman Baqi, yang mana kelak pemakaman Baqi inilah yang pertama kali nanti dibangkitkan di hari akhir. Jadi ketika Rasulullah akan pertama kali dibangkitkan adalah yang dimakamkan di Baqi tadi. Yang pertama di Romamah yang depan, yang banyak burung-burungnya. Di sini pagarnya kampungan Madinah, yang mana dulu itu penduduk Madinah disebut dengan kaum Ansor yang menolong, dan penduduk yang dari kota Mekah hijrah ke kota Madinah namanya kaum Muhajirin. Yang hijrah dari kota Mekah dan kaum Madinah yang di Madinah membantu namanya kaum Ansor. Soalnya di malam juga sekitar jam 9 malam ke kita datang ke Raudhah. Mana Raudhah itu antara Minbar dan rumahnya. Rumah Rasulullah SAW. Aman itu. Tanya lah. Pak Ustadz ini apa Pak Ustadz? Yang mana? Ini museum, tapi masih belum. Oh, belum jadi. Dan nanti ada museum sana juga, museum baru. Ntar kita lewat juga yang sudah siap dibuka. Boleh masuk Kak Pak Ustadz? Kalau museum yang udah jadi boleh, kalau yang belum masih belum buka. Karena kubahnya kayak mana? Masih 30. Nanti kalau ini cangkel. Kalau capek tolong gitu. Serang banyak di video gitu, kaki ini samain. Yang lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semua bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Yang bapak-bapak sudah masuk Raudhah tadi? Berapa rakaat sholatnya Pak? 2 apa 4? Alhamdulillah. Belum penyampaian usir. Belum sampai 4 dan insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas tentang sekitaran Masjid Nabawi. Kita ziarah bersama-sama agar lebih kenal, agar lebih cinta kepada pemilik kubah hijau di bawah sana. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siap mencintai Rasulullah semuanya? Siap. Karena barang siapa yang mencintai Rasulullah maka akan terancam mendapat syafaatnya kelak. Semoga kita semua kelak di padang mahsyar mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah untuk jamaah bapak-bapak, insya Allah nanti kita akan bisa berziarah tepat di depan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini makamnya. Yang jamaah ibu-ibu kemungkinan lewat di Raudhahnya tidak bisa melihat langsung. Jadi kita lihat di sini, tapi insya Allah tetap bisa ziarah, tetap bisa mengirim Al-Fatihah untuk Rasulullah di Raudhah nanti. Nah di sini kita perhatikan tulisan pertamanya Rasulullah, tepat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dahulunya ini adalah rumah daripada istri Sayyidah Aisyah. Di sampingnya
Jadi Rasulullah ketika itu Sayyidah Aisyah masih tinggal di dekat makam Rasulullah. Berjalannya waktu, Sayyidina Abu Bakar pun menyusul wafat dan Sayyidah Aisyah masih tinggal bersama di situ karena Abu Bakar adalah ayah, bapak kandung daripada Sayyidah Aisyah atau mertua dari Rasulullah SAW beserta sekaligus sahabat pertama Rasulullah. Nah, selanjutnya ada di sampingnya Umar bin Khattab. Nah, di sini salah satu hikmah yang bisa kita ambil pelajaran daripada sahabat Umar bin Khattab. Yang mana di sini kita tidak bisa menilai seseorang ataupun diri kita sendiri dari masa lalu. Jika kita melihat hanya masa lalu, tentu saja Umar bin Khattab sangat hina ya. Karena salah satu pemuka kafir Quraisy sangat segan semua orang dengannya. Ketika pedang sudah dikeluarkan, maka segan pula buat dimasukin kembali sebelum menebas kepala-kepala orang. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Umar bin Khattab, yahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad, kita semua ini tidak bisa memberikan hidayah ataupun pertolongan kepada setiap kita. Mungkin kita bisa mengingatkan orang tua kita, sahabat kita, teman-teman terdekat kita, tapi izinnya hidayah itu adalah atas izin Allah. Nah, Sayyidina Abu Bakar saja, Sayyidina Umar bin Khattab saat akhir hayatnya beriman, bahkan banyak sekali kisah-kisah menakjubkan bersama Rasulullah dalam membela Islam hingga pada di situ adalah tempat kesempatan kita untuk memperbanyak ampun, memperbanyak doa, karena ayah bunda semua, selagi kita berada di tanah suci, selagi kita di tanah haram, perbanyak taubat, perbanyak mohon ampun. Ketika rahmat Allah, ampunan Allah sudah turun, maka semua keinginan kita akan dikasih tanpa minta. Nah, apalagi kita minta, nggak dikasih aja, nggak minta aja dikasih kan, apalagi kita meminta. Nah, di sini ada mimbar. Mimbar ini awal mulanya baru didirikan oleh kaum Ansor, namanya sahabat Tamim Ad-Dari pada tahun 8 Hijriah. Jadi tahun 8 Hijriah itu umat muslim sudah mulai banyak, umat Islam sudah mulai banyak di kota suci Madinah ini, hingga Rasulullah ketika berkhutbah tidak kelihatan yang belakang. Jadi ada sahabat yang memberikan saran namanya Tamim Ad-Dari untuk mendirikan mimbar ini. Ada 3 tangga di situ, kita lihat di paling bawah 1, 2, 3. Sebelumnya Rasulullah bersender di bersandar di bersandar di tiang yang di samping mihrab atau tempat imam tadi itu, yang dulunya adalah pelepah kurma. Ya, dengar tangisan. Bingunglah para sahabat, dan Rasulullah juga bingung siapa yang bawa anak kecil ketika di sini. Anak siapa yang nangis? Anak siapa yang nangis? Ternyata Bapak Ibu, terdengar tangisan dari pohon kurma tadi itu, yang mana merasa kangen, iri, dengki ya, karena cintaannya berganti ke mimbar tadi itu. Maka dari itu Rasulullah pun memeluknya dan menenangkannya dan berkata, insya Allah kita akan bertemu selalu sampai surga nanti. Nah, bayangkan Ibu, pohon kurma saja bisa punya hati, bisa mencintai dan punya perasaan kepada Rasulullah. Bagaimana kita yang jauh-jauh dari Jepang, dari Indonesia, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jawa, menghadirkan rindu kita di kota suci Madinah ini. Bahkan bukan hanya pohon kurma. Nanti insya Allah besok kita akan ke Jabal Uhud. Jabal Uhud itu dikatakan ketika Rasulullah dan para sahabat duduk di atasnya bergetar, waduh. Karena saking cintanya, dan kalau bahasa zaman sekarang salting lah, kayak ini didudukin dengan orang yang paling mulia nih. Bergetar. Sampai kemudian diperintahkan Allah untuk berhenti. Dan juga Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya Jabal Uhud yang kita lihat nanti itu adalah Jabal Uhud yang akan kita lihat kelak pula di surga. Semoga nanti besok kita situr Madinah ke Jabal Uhud, nanti di surga kita situr lagi apa ya? Amin. Ini. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Nah, itu. Nambahkan yang tadi Ustaz Igun sampaikan. Tadinya harusnya samping Abu Bakar itu adalah Aisyah.
Jadi suami, istri sama mertua. Tapi akhirnya ketika Aisyah dikatakan ini makammu Aisyah, Aisyah mengatakan saking orang dulu tuh ya, keimanan orang-orang terdahulu tuh luar biasa. Kalau aku dimakamkan di sini ya kan, nanti kalaupun sama Abu Umar bin Khattab sebelahan, karena kan dia bukan mahramku. Nah sampai segitunya dia. Maka Aisyah atas skenario Allah justru makamnya di Baki yang sebelah sana yang gede. Nah maka digantikanlah Umar bin Khattab. Apa tadi yang Ibrahim yang bisa disampaikan dari Ustaz Igun sampaikan? Bahwasanya kalau Rasulullah memang sudahlah manusia yang mulia dipilih sama Allah. Abu Bakar juga orang yang ditakdirkan dari lahir orang baik, kayak gitu loh. Ya kan? Dari lahir itu orang baik, nggak pernah nakal, nggak pernah macam-macam ya, kayak Ustaz Igun lah dari lahir baik kayak gitu. Kan? Karena sudah ikut imunisasi. Nah, beda sama Umar bin Khattab. Artinya lahir, tumbuh besar sebagai tanda kutip orang yang jago maksiat, membunuh, memperkosa, mabuk. Ternyata Masya Allah, Tabarakallah, di akhir hayatnya justru dimuliakan Allah. Maka kita ini adalah Umar modern di zaman sekarang. Orang yang mungkin datang ke sini dengan banyak jutaan dosa yang kita buat, tapi yakinilah kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kata Allah, jangan pernah putus asa dari rahmatku. Sebesar apapun dosamu yang kau pernah buat, ampunanku lebih besar daripada murkaku, kata Allah. Buktinya yang sampai ke kota ini justru bukan orang-orang yang tanda kutip punya hafalan Quran 30 juz. Banyak juga yang punya hafalan 30 juz yang sudah bertahun-tahun belum sampai ke sini. Bukan juga orang yang mungkin kita lihat harusnya gini loh. Banyak loh orang yang lebih soleh, lebih taat, lebih hebat, lebih hafal Qurannya dibanding kita di kampung halaman kita. Betul lah kira-kira? Di kiri kanan kita, jangan-jangan kita pun ini di kampung jarang ke masjid, jarang buka Quran, terbatas ya kan. Hari-hari mungkin terlibat maksiat gibah. Tapi baiknya Allah, sayangnya Allah sama kita, bisa jadi juga karena doa dari kedua orang tua kita, kita semuanya diundang ke tempat ini. Terus menegaskan tadi, kenapa Rasul itu pelepah pohon kurma aja sampai sedih, Jabal Uhud sampai menangis. Nah, coba saya pengen tanya, kalau pernah ingat, kalau coba diingat-ingat yang pernah sekolah SMA atau kuliah atau SMP, yang diingat temannya yang paling pintar atau temannya yang paling baik? Paling baik. Ada yang paling pintar, tapi gila kita nyontek dia laporkan, bu, tahu nyontek bu, kesel nggak kira kita? Dongkol kan? Tapi posting ini jalan-jalan, saya bilang kapan nih orang bayar utang? Tapi kalau sedekah kita udah biasa, tapi kalau sedekah atau mengikhlaskan nggak mudah kan? Saya begitu kita mencoba mengikhlaskan, saya bilang saya ikhlaskan utangnya. Ternyata setelah itu banyak rezekinya yang Allah kasih. Nah itulah dia doa tentang Ibroh. Jadi maksud saya itu bukan hanya tentang pengetahuan kota ini yang semua ada di Google, tapi semuanya pulang dari tempat ini itu dapat hikmah. Apa ya pelajaran yang saya ambil di kota Madinah ini ya? Salah satu garis besarnya adalah belajarlah punya kelapangan hati. Banyak orang sibuk melapangkan garasi, lupa melapangkan hati. Banyak orang sibuk menghiasi garasi, lupa menghias hati. Coba ikut saya. Hati lapang, coba ikuti. Hati lapang, rezeki akan besok. Pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini yang sangat indah sunsetnya di kota Madinah, kita bisa melakukan studi tour di area sekitar Masjid Nabawi. Dan tepat di depan Bapak Ibu sekalian, ini adalah Masjid Ghamamah namanya. Apa Bapak Ibu namanya? Al-Ghamamah. Apa itu Al-Ghamamah? Al-Ghamamah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya humam. Humam itu awan mendung. Awan mendung. Jadi jamak dari humam itu Al-Ghamamah. Jadi awan-awan yang banyak mendung. Terbukti arsitektur kubahnya itu menyerupai awan-awan menumpuk yang dihinggapi oleh burung-burung merpati. Nah, sejarahnya apa? Dulu diriwayatkan bahwa sejarahnya adalah Masjid Ghamamah ini
tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Aid. Ketika itu Masjid Nabawi belum sebesar seluas ini, dan sholatnya itu di lapangan. Dan sebelum didirikan Masjid Ghamamah ini, dulu Rasulullah melaksanakan di padang hamparan luas ini sholat Id bersama para sahabat. Dan kemudian ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Masjid Ghamamah ini tempat Rasulullah bersama para sahabatnya melaksanakan sholat al-istisqa. Apa itu al-istisqa? Sholat meminta hujan. Ketika itu kota Madinah dilanda panas yang sangat terik banget, sehingga para Rasulullah dan para sahabatnya meminta hujan. Kemudian ketika Rasulullah mengimami sholat al-istisqa, tiba-tiba ada segumpal awan yang meneduhi kepala Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW itu tidak terkena teriknya panas matahari ketika itu yang sangat dahsyat. Dan kemudian Masjid Ghamamah ini dibangun pada khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Dan semua monumen yang ada di sini, sejarah-sejarah tentang Rasulullah, peristiwa yang di dalamnya, tempat-tempat yang berada kisah Rasulullah, pemerintah Arab Saudi mengabadikannya sebagai masjid. Dan di sebelah sana, masjid yang putih, Bapak Ibu bisa melihat, nah itu namanya Masjid Ali bin Abi Thalib. Dan di sebelah kiri kita, nah, yang kecil kayak mirip Ghamamah, namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Dan kenapa dinamakan sebagai dengan nama-nama para sahabat? Karena para sahabat ketika Rasulullah SAW sudah wafat, beliau mendirikan sholat Aid di tempat-tempat tersebut yang sekarang dijadikan sebuah masjid. Dan Masjid Ali bin Abi Thalib ini, ada yang tahu Bapak Ibu apa gelar sahabat Ali bin Abi Thalib? Ada yang tahu? Yang tahu insya Allah besok kita umroh, hadiahnya umroh. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib itu diberi gelar karamallahu wajhah. Apa itu karamallahu wajhah? Karena ketika beliau masih kecil hingga besar, beliau Allah muliakan wajahnya, tidak pernah melihat berhala-berhala yang dulu banyak sekali berjejer di Ka'bah, Lata, Uzza, Mana. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajahnya dan diberi gelar karramallahu wajhah. Nah, jadi apa gelar sahabat Ali bin Abi Thalib? Karramallahu wajhah. Dan Masjid Abu Bakar juga sama, riwayat sejarahnya mengatakan bahwasanya disinilah ketika Abu Bakar mengimami para kaum muslimin ketika itu melaksanakan sholat Aid. Jadi kalau kita berbicara kota Madinah ini tidak terlepas dari sejarah tentang sejarah Islam, kemudian keindahan. Namanya apa? Mashrobiyah. Mashrobiyah. Jadi apa itu Mashrobiyah? Tempat minum. Kalau bahasa Arabnya itu artinya tempat minum. Ketika itu arsitektur Timur Tengah itu fungsi dari Mashrobiyah ini adalah untuk menutupi ketika ada perempuan di dalam mau minum, tapi ingin minumnya itu sambil melihat pemandangan. Akan tapi dari luar itu nggak kelihatan. Jadi kaca kayak kaca dua arah gitu ya. Nah, satu arah gitu ya. Jadi dari dalam bisa melihat orang, tapi dari luar orang tidak bisa melihat kita. Karena apa? Kultur arsitektur juga sangat berkaitan dengan ilmu keagamaan. Karena Islam ini adalah agama yang sangat menghargai, sangat menjunjung tinggi menghargai wanita. Jadi banyak jemaah Indonesia dan memang cenderung harganya lebih mahal. Di sini kalau gue perhatikan itu banyak jemaah dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Uzbekistan, Turki dan sebagainya. Lalu perjalanan kalau dari sini nih kios-kios sampai ke sana itu kalau kayak di Indonesia tuh kayak Malioboro sampai ke Masjid Kuba.
Nah, jadi suasananya malam. Jadi kalau warung kopi, nongkrong, kopi, mau makan kambing apa sepanjang jalan ini sampai ke Kuba. Nah, jadi kalau kuat nggak jalan, walaupun kita besok ke Kubanya pakai bus. Tapi yang anak-anak muda karena suka nongkrong ke sana ke Kuba. Bapak-bapak juga sedang suka. Oke, itu dia, kita lanjutkan lagi, silakan. Pak Igon, Ustaz Igon. كلام عيني في الغرام أحلى من الأغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل كلام عيني في الغرام أحلى من الأغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل معاه وفي جماله ضيعي تضع في سحر الحياة حسنه مش طبيعي ده اللي القمر